Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anis Dwi Narsih, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di Universitas Merdeka Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang pelaksanaan pengajaran sebagai bagian dari persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Sebagai dosen mata kuliah Bahasa Indonesia, saya mengajar di beberapa fakultas, salah satunya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Komunikasi. Mata kuliah Bahasa Indonesia merupakan mata kuliah wajib universitas yang dirancang untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan berbahasa Indonesia secara baik dan benar, baik dalam komunikasi lisan maupun tulisan akademik. Selain meningkatkan keterampilan berbahasa, mata kuliah ini juga bertujuan membangun etika akademik, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan menyusun karya ilmiah yang berkualitas. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang rencana pembelajaran semester mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah wajib Bahasa Indonesia dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini mencakup 4 pokok bahasan utama, yaitu etika akademik di perguruan tinggi, penulisan esai, penulisan artikel ilmiah, dan akademik public speaking. Metode pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah ini mengacu pada pendekatan student-centered learning melalui kegiatan brainstorming, diskusi, tanya jawab, analisis kasus, presentasi, serta latihan menyusun parafrase dan sitasi. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman konseptual mengenai plagiasi, tetapi juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan permasalahan, serta menerapkan pengetahuan tersebut secara langsung dalam praktek penulisan akademik. Pada rekaman pembelajaran yang akan saya tampilkan, saya memilih materi cara dan strategi menghindari plagiasi dalam karya ilmiah. Materi ini merupakan bagian dari topik penulisan artikel ilmiah yang bertujuan agar mahasiswa mampu memahami konsep plagiasi, mengenali berbagai bentuk plagiasi, menerapkan teknik parafrase yang tepat, melakukan sitasi dengan benar menggunakan perangkat lunak seperti Zotero dan Mendeley, serta menghasilkan tulisan akademik yang orisinil dan berintegritas. Interaksi antara dosen mahasiswa menjadi salah satu aspek penting dalam proses pembelajaran, sehingga saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai apersepsi, mengajak mahasiswa berdiskusi mengenai contoh-contoh plagiasi yang sering dijumpai dalam kehidupan akademik, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyampaikan pendapat, bekerja sama dalam kelompok kecil, mempresentasikan hasil diskusi, serta memberikan umpan balik terhadap hasil pekerjaan mahasiswa. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan berpartisipasi secara aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran, saya menerapkan penilaian berbasis proses dan hasil. Teknik penilaian yang digunakan berupa penilaian kinerja, performance assessment, dan penugasan. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa diminta melakukan parafrase terhadap sebuah paragraf ilmiah, menyusun sitasi menggunakan perangkat lunak manajemen referensi, kemudian menjelaskan alasan pemilihan teknik parafrase yang digunakan. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam RPS, meliputi ketepatan isi, orisinalitas tulisan, penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah akademik, kemampuan menerapkan sitasi secara benar, serta kemampuan mahasiswa menjelaskan hasil pekerjaannya. Melalui pembelajaran ini, saya berharap mahasiswa tidak hanya memahami bahwa plagiasi merupakan pelanggaran etika akademik, tetapi juga memiliki keterampilan praktis untuk menghasilkan karya ilmiah yang orisinal, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi integritas akademik sebagai bakal dalam penyusunan berbagai tugas akademik maupun penelitian pada jenjang pendidikan tinggi. Demikian penjelasan singkat mengenai pelaksanaan pengajaran yang akan saya lakukan. Selanjutnya, saya akan menayangkan proses pembelajaran di kelas pada materi cara dan strategi menghindari plagiasi dalam karya ilmiah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai.
Saya presensi dulu ya. Mas Ilham, Hadir. Mbak Febila, Mbak Saskia, Mbak Revita, Mbak Yona Baya, Mas Zaki, Hadir. Mas Marsha. Oh, mohon maaf Marsha. Mas Ahmad Haikal, Mbak Rahmadina, Mas Revan. Oh iya, tidak ada. Mbak Mas Satria. Terus Mbak Yosefina, Mbak Maria, Mbak Elizabeth, Mas Julianus. Hadir semua ya. Ada 3 orang yang tidak hadir. Baik teman-teman, minggu lalu saya sudah menyampaikan ke teman-teman mengenai materi yang akan kita diskusikan pada hari ini, yaitu tentang strategi menghindari plagiasi ya. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai genre karya tulis ilmiah sampai penulisan referensi dan daftar pustaka ya, atau sitasi dan daftar pustaka. Sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu strategi menghindari plagiasi ya. Saya izin untuk menayangkan salin dia. Nah, ini adalah berita di mana banyak plagiasi terjadi di Indonesia, teman-teman. Kira-kira menurut teman-teman mengapa plagiasi terjadi? Mengapa seseorang bisa melakukan plagiasi? Kenapa kira-kira? Ya, Mbak? Karena malas berpikir. Malas berpikir satunya? Karena nggak bisa melakukan parafrase. Karena tidak bisa melakukan parafrase. Ada yang lain? Ya, jadi 2 pendapat dari teman kalian itu semuanya benar ya. Mungkin ada seseorang yang malas berpikir sehingga ala comot saja dari internet, mumpung ada pendapat yang sesuai dengan yang saya cari. Kemudian malas Bu, saya parafrase, lebih baik saya memakai yang ada saja. Nah, seperti itu. Makanya terdeteksi plagiasi. Nah, boleh sebenarnya atau tidak? Tidak boleh. Ya, tentu saja tidak boleh. Karena itu mencuri ide atau pendapat orang lain. Jadi teman-teman tidak boleh seperti itu. Kalau kita ingin mengambil pendapat orang lain, maka harus mencantumkan sumbernya. Ya. Jadi tidak boleh seperti ini. Contohnya saja ada profesor yang dicabut dari gelarnya karena dia terdeteksi plagiasi ternyata karya tulisnya. Nah, itu ya berdampaknya sangat besar. Makanya kita harus menghindari plagiasi. Nah, coba teman-teman perhatikan 2 paragraf itu ya, paragraf A dengan paragraf B. Coba dibaca dulu sejenak. Oke. Seakan-akan bentuknya sama ya, padahal berbeda. Silakan, ada yang memberikan pendapat tentang ya? Kalau Mas? dilihat dari paragrafnya ya, kalimatnya itu nggak banyak berubah. Kalimatnya tidak banyak berubah, isinya sama. Lalu aspek informasi itu masih sama. Terus namun susunan kalimatnya itu memiliki perbedaan di dalam. Nah, itu ya. Jadi yang dibedakan hanya susunan kalimatnya saja. Sebenarnya isi informasinya sama atau beda? Sama ya. Yang berbeda hanya susunan kalimatnya. Boleh nggak seperti itu teman-teman? Boleh tidak seperti itu? Boleh. Boleh, asalkan ada sumbernya. Tapi kalau teman-teman hanya mengubah struktur kalimatnya tanpa menyebutkan sumber, itu yang tidak boleh ya. Nah, contohnya seperti ini. Sebenarnya paragraf A dengan paragraf B ini isinya sama atau beda? Sama ya? Sama. Hanya bentuk penyampaiannya berbeda. Struktur kalimat A dengan kalimat B itu berbeda. Ya, perkembangan media sosial telah mengubah cara manusia berkomunikasi, memperoleh informasi dan membentuk opini. Sedangkan di paragraf B disampaikan bahwa media sosial telah mengubah cara orang berkomunikasi, mendapatkan informasi dan membentuk pendapat. Nah, ini kan sama ya isinya, yang membedakan hanya struktur kalimatnya. Itu yang disebut parafrase. Nah, sekarang kita masuk ke plagiasi sendiri. Plagiasi itu apa sih? Nah, di sana sudah saya berikan pengertiannya. Secara sederhana, plagiasi bisa kita artikan sebagai bentuk mencuri pendapat atau ide atau konsep orang lain tanpa menyebutkan nama sumbernya. Ya, untuk definisi secara lengkapnya sesuai yang ada di salin dia. Ya,
Jadi meskipun teman-teman itu hanya mengambil satu kalimat atau dua kalimat ya, apalagi sampai satu halaman tanpa menyebutkan sumber, itu termasuk plagiasi atau tidak? Termasuk ya. Bu, kalau parafrase tanpa menyebutkan sumber masuk atau tidak? Termasuk ya. Entah itu parafrase atau mengambil kalimat secara langsung tanpa menyebutkan sumber, itu namanya plagiasi. Jadi harus disebutkan sumbernya ya. Nah, ini ada 3 bentuk plagiasi. Yang pertama ada plagiasi langsung. Plagiasi langsung ini teman-teman mengambil kalimat atau paragraf dari sumber tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi langsung copy paste begitu saja. Itu plagiasi langsung. Boleh atau tidak? Tidak boleh ya. Pokoknya yang tidak menyebutkan sumber itu tidak boleh. Atau jenis yang kedua, parafrase dangkal. Artinya apa? Teman-teman membaca benar ya, dari kalimat sumber benar-benar membaca. Kemudian kalian mengungkapkan kembali di tulisan kalian dengan kalimat yang lain. Ya, hanya mengganti 2 kata, 3 kata sampai 4 kata, tapi isinya sama, tetap tidak boleh ada sumber di situ. Itu namanya plagiasi atau tidak? Plagiasi ya, karena tidak ada sumber. Loh, bukan sudah diparafrase tetap saja ya, tapi tidak ada sumbernya, itu termasuk plagiasi. Kemudian ada yang plagiasi ide. Ini yang sering terjadi ya, teman-teman mengambil ide dari orang lain. Oh, saya baca idenya seperti ini, saya ungkapkan kembalilah di tulisan saya, tapi tidak menyebutkan siapa yang mengungkapkan itu dari sumbernya. Nah, itu masuk plagiasi ide. Itu juga tidak boleh, berarti kalian mencuri ide orang lain ya. Jadi hati-hati. Apapun kalian ambil dari manapun, kemudian sedikit atau banyak, tetap harus menyebutkan sumbernya ya. Nah, ini mengapa plagiasi berbahaya, teman-teman? Yang pertama tentu saja melanggar etika akademik ya. Di kampus kita ya terutama pasti sudah disonding-sonding oleh Kaprodi, oleh Sekprodi ya. Jangan sampai melakukan plagiasi. Terlebih lagi ketika nanti kalian menulis skripsi, ada cek plagiasi. Kalau plagiasinya terdeteksi lebih dari 25%, kira-kira bagaimana Bu skripsinya? Ya tentu saja dikembalikan ya, untuk dicek kembali agar plagiasinya turun ya. Kemudian yang kedua, menurunkan kredibilitas penulis. Kalau orang itu terbiasa mencuri karya orang lain atau mengungkapkan pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumber, nah maka perlu dipertanyakan kredibilitasnya. Dia bisa dipercaya atau tidak, kan gitu ya. Nah, kalau misalnya dia mengambil karya orang lain terbiasa tanpa menyebutkan sumber, nah berarti dia tidak jujur dengan dirinya sendiri. Ya, makanya saya sering bilang ke teman-teman, silakan kalian menulis dengan jujur. Entah itu hasilnya seperti apa, yang penting itu hasil karya kalian sendiri gitu ya. Kemudian yang ketiga, dapat dikenai sanksi akademik. Kira-kira sanksinya apa, teman-teman? Kalau terdeteksi plagiasi, misalnya tugas dari salah satu dosen, kalian terindikasi, oh kalian mengambil dari jurnal ini ya, tapi kalian tidak menyebutkan sumbernya. Kira-kira dosen kalian marah atau tidak? Marah. Syukur-syukur marah ya. Kalau tiba-tiba nilainya kalian 0 bagaimana? Tiba-tiba nilainya C bagaimana? Nah itu ya. Jadi ada sanksi akademiknya. Kemudian yang keempat, menghambat berkembangnya kemampuan berpikir kritis. Kalau kita terbiasa membaca karya orang lain lalu mengungkapkan dengan kalimat kalian sendiri, ya saya rasa kalian berpikir kritisnya tidak akan terasah, apalagi dari AI ya, dari ChatGPT bertanya konsep ini kemudian dijawab oleh ChatGPT. Nah, maka daya pikir kalian akan menurun gitu ya. Jadi itu dampak dari plagiasi sendiri. Nah, caranya menghindari plagiasi seperti apa? Ada beberapa cara di sini, teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus memahami betul pentingnya orisinilitas dalam karya tulis ya. Makanya tadi saya bilang ya ke teman-teman, entah itu hasilnya seperti apa, yang penting itu tulisan kalian sendiri, itu termasuk apa? Melindungi diri kalian sendiri ya.
menjaga nama baik kalian, kredibilitas kalian terjaga, ya. Semakin orisinal, semakin bagus. Kemudian yang kedua, parafrase secara tepat. Kita sudah belajar tentang parafrase ya teman-teman ya. Ya, ada yang mengganti beberapa kalimat, ada yang mengubah struktur kalimat. Yang penting sumbernya tetap disebutkan, ya. Itu termasuk parafrase. Kemudian yang ketiga, gunakan kutipan langsung dengan format yang benar. Kutipan langsung itu seperti apa? Pakai tanda petik, ya. Jangan lupa disebutkan nama sumber kalian mengutip di mana, kan begitu. Tuh. Bu, lebih baik parafrase atau kutipan langsung? Teman-teman lebih baik parafrase secara tepat, ya. Karena kalau kutipan langsung sekalipun teman-teman menyebutkan sumber, itu masih terdeteksi plagiasi, ya. Jadi lebih baik diparafrase tapi tetap disebutkan sumbernya. Kemudian lakukan sitasi dan buat daftar pustaka. Jadi ketika teman-teman sudah membaca jurnal tertentu, ya, atau artikel tertentu, kalian baca dan pahami, kemudian kalian catat, oh saya kalimat ini mengambil dari sumber ini, begitu ya, biar tidak terlupa. Meskipun teman-teman nanti pakai manajemen referensi seperti Zotero, seperti apalagi Mendeley. Nah, lebih baik kalian dibuat dioret-oretan begitu ya, agar tidak terlupa. Kemudian kelola sumber secara sistematis sejak awal, mulai dari nama pengarangnya, terus kalian mengambil sumber dari mana. Karena dari jurnal dengan dari artikel ilmiah beda atau sama? Beda formatnya. Bahkan dari YouTube beda atau sama? Beda. 2 pengarang dengan 4 pengarang tentu saja berbeda, itu ya. Kemudian biasakan menyebutkan sumber setiap kali mengambil ide, ya. Makanya meskipun itu sedikit atau banyak tetap harus menyebutkan sumber agar terlindungi dari plagiasi, ya. Terus ketika teman-teman sudah yakin bahwa kalian itu tidak melakukan plagiasi, kalian bisa cek dengan aplikasi cek plagiarism, ya. Kalau di sana ternyata hasilnya lebih dari 15%, teman-teman bisa mengulangi lagi, ya, cek plagiasinya. Seperti itu. Sebelum dicek oleh kampus, gitu ya. Jadi kalian bisa mawas diri dulu. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, sesuai yang saya sampaikan minggu lalu, teman-teman membentuk kelompok ya. Silakan dibentuk dulu kelompoknya, kelompok 1 sampai kelompok 5. Sudah? Oke, silakan duduk berkelompok. Saya akan membagikan tugas per kelompok ya. Kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 dan 5 di belakang. Minta tolong. Silakan dibaca. Sudah ada petunjuknya, teman-teman. Jadi di sana ada 2 teks ya, di mana teksnya itu berbeda. Yang teman-teman lakukan setiap kelompok adalah menganalisa apakah ada plagiasi dari teks kedua terhadap teks 1. Dan di sana sudah ada tabel analisisnya, teman-teman tinggal mengisi saja ya. Per kelompok. Silakan saya beri waktu. Sudah. Jelas ya tugasnya? Jelas. Aduh, kelompok 5 gak apa-apa atas. Kelompok 2. Oh, enggak apa-apa. Ini. Ya wis enggak apa-apa. Kelompok berapa? Kelompok 3. Kurang 1 ya. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok? Oh, harusnya 4. Oh ya sudah, kelompok 1, 2, 3 mana? 3, 4. Sudah? Belum? Belum. Semua tuh aku sih. Yes.
Silakan kerjakan sesuai yang ada di tabel saja ya. Sudah ya? Kita bahas bersama, bisa? Bisa. Oke. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan kelompok 1 yang mewakili. Ya, bisa berdiri, Mbak. Menurut pendapat kelompok kami, di paragraf ini ada indikasi plagiasinya. Cuma beberapa ada yang sudah diparafrase, tapi tetap sebagian besar itu tetap ada indikasi plagiasi. Tetap ada plagiasinya. Terima kasih kelompok 1, beri tepuk tangan dulu. Kelompok 2. Kelompok 2. Ya, silakan. Dari kelompok pendapat kelompok kami, jawabannya tidak tepat, parafrasenya tidak tepat karena paragraf kedua mengulang hampir sama persis dari paragraf pertama yang mengutip pendapat dari Castells 2010. Iya. Terima kasih kelompok 2, beri tepuk tangan dulu. Kelompok 3. Silakan. Izin menjawab, berdasarkan diskusi kelompok kami terhadap kedua teks tersebut, untuk teks pertama belum bisa disebut parafrase karena hanya mengganti beberapa kata dengan sinonimus sama persis, sehingga masih tetap berisiko tinggi tentang plagiasi. Sedangkan teks kedua adalah contoh parafrase yang benar karena mengambil ide dari tulis asli lalu menyusun ulang menggunakan struktur kalimat dan gaya asli. Oke, terima kasih. Bagus sekali kelompok 3. Kelompok 4 yang terakhir. Menurut kelompok kami, di paragraf kedua yang sudah diparafrase itu tidak efektif karena ada kalimat berulang yaitu banyak sekali. Banyak sekali. Terima kasih. Baik, berarti kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah mengidentifikasi ya mana yang terindikasi plagiasi dan mana yang tidak. Ya, sekarang kita bahas bersama teman-teman. Nah, kita lihat kesalahannya ya. Untuk paragraf yang kedua ada paragraf yang menyalin hampir seluruh isi dari kalimat di paragraf pertama ya. Kemudian yang kedua, sitasi yang Castells hanya muncul pada paragraf pertama saja. Paragraf kedua ada tidak? Tidak ada ya. Kemudian ada tidak sumber data APJI? Tidak ada. Kemudian kalimat, coba diperhatikan kalimatnya, pada era digital sekarang ini media sosial memiliki bla bla bla, tidak menggunakan tanda koma, betul ya? Di situ di teksnya teman-teman tidak ada. Kemudian kalimat oleh sebab itu media sosial titik-titik seharusnya diberi koma setelah oleh sebab itu. Tapi ada tidak komanya? Tidak ada. Kemudian ada frasa berbagai macam informasi kurang efektif, harusnya cukup berbagai informasi karena berbagai sudah lebih dari satu, tidak perlu ada kata macam lagi. Kemudian daftar pustaka Castells tidak lengkap, betul ya? Ya. Coba dicek ya. Kemudian referensi Sugiono tidak ada tahunnya, betul? Nah, itu ya. Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3. Kemudian sitasi dalam teks tidak konsisten dengan daftar pustaka. Ya, saya rasa ini sudah mewakili jawaban dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Silakan jika ada pertanyaan teman-teman. Tidak ada? Ya. Oke, untuk ke pertemuan berikutnya saya harap setiap kelompok membuat teks ya. Jadi teksnya nanti perwakilan saja, satu kelompok 1. Jadi membuat 2 teks, yang satu itu teksnya tentang manfaat internet. Yang kedua teksnya tentang tujuan penulisan karya ilmiah. Silakan ditulis dulu topik-topiknya. Tapi saya harapkan teman-teman mencantumkan sitasi dengan daftar pustaka. Sitasinya minimal 5 ya. Jadi otomatis daftar pustakanya berapa? Minimal 5. Dari jurnal 3 dan 2 dari buku ya. Tuh. Dikumpulkan hari apa? Kita sepakati bersama.
Minggu depan bisa? Bisa ya. Jadi satu kelompok satu saja tugasnya. Jadi kerjakan secara bersama-sama tapi pengumpulannya cukup satu saja. Ada pertanyaan teman-teman terkait tugas untuk minggu depan? Tidak ada? Terkait materi hari ini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya? Oh, pengumpulannya lewat Google Classroom saja ya, biar tidak hilang. Takutnya kalau langsung hard file nanti ketelisut begitu ya. Ya. Oke, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan terkait materi hari ini dan tugas untuk minggu depan, kita akhiri pertemuan hari ini. Kita cukupkan. Mohon maaf jika ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam